Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Munawir. Saya prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum. Di sini ada beberapa hal yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah sejarah perkembangan kurikulum, dan yang kedua itu adalah pengertian kurikulum, dan yang ketiga itu adalah konsep kurikulum, dan yang terakhir itu adalah fungsi-fungsi kurikulum. Yang pertama, sejarah kurikulum. Di sini secara etimologi, kata kurikulum itu berasal dari bahasa Latin kurin, yang berarti jarak tempuh atau lintas balap. Awalnya sejarah kurikulum itu digunakan di dunia olahraga, lalu diadopsi ke dunia sebagai lintasan pelajar. Sehingga pada abad ke-17 itu kurikulum dipahami sebagai daftar mata pelajaran, bisa disebut dengan silabus. Dan abad ke-20 itu John Dewey pada tahun 1916 itu memperluas makna kurikulum sebagai pengamalan belajar yang dirancang oleh sekolah. Yaitu sejarah kurikulum. Secara etimologi, kata kurikulum itu berasal dari bahasa Latin kurir, yang berarti jarak tempuh atau lintas balap. Sehingga pada awalnya sejarah kurikulum itu digunakan di dunia olahraga saja, lalu diadopsi ke dunia pendidikan sebagai lintas pembelajaran. Sehingga pada abad ke-17 kurikulum itu dipahami sebagai daftar mata pelajaran, yang bisa disebut juga silabus. Dan pada abad ke-20 John Dewey itu menyatakan bahwa memperluas makna kurikulum itu sebagai pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Yang kedua yaitu sejarah kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1947 itu rencana pelajaran secara terurai, dan tahun 1968 itu menekankan pada pembangunan nasional. Dan pada tahun 1978, 1987, 1994 itu berorientasi pada tujuan dan kompetensi dasar. Sehingga pada tahun 2004 yaitu KB disingkat dengan KBK, 2006 itu disingkat dengan KTSP, dan 2013 itu disingkat dengan K13. Dan pada sekarang ini 2022 sampai sekarang ini itu dinamakan kurikulum merdeka. Selanjutnya pengertian kurikulum. Pertama, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas pasal 1 ayat 9 bahwa menyatakan kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan juga bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dan pada tahun 1962 Hinda Tabay itu menyatakan bahwa kurikulum itu adalah rencana belajar sebagai peserta didik. Pada tahun 14 Rustan dan juga Huskin itu menyatakan bahwa kurikulum adalah mencangkup sebuah isi, tujuan, strategi, dan juga evaluasi pengalaman belajar. Ini adalah konsep kurikulum. Kurikulum sebagai produk. Mengapa disebutkan kurikulum sebagai produk? Karena berisi dengan dokumen, rencana yang tertulis, dan daftar mata kuliah, contohnya silabus. Dan yang kedua, kurikulum sebagai proses. Kenapa di kurikulum disebut sebagai proses? Karena yang pertama itu menekankan aktivitas belajar mengajar, dan yang kedua yaitu proses transfer ilmu, keterampilan, dan nilai-nilai lainnya. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman. Mengapa demikian? Yang pertama, semua pengalaman belajar peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga John Dewey itu menyatakan bahwa pendidikan adalah konstruksi pengalaman, sehingga kurikulum itu disebut sebagai pengalaman. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu kurikulum sebagai sistem. Yang pertama terdiri dari tujuan,
isi, metode, evaluasi, dan juga interaksi. Dan yang kedua, integrasi dengan sistem pendidikan nasionalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kurikulum. Ini ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi secara filosofi, yaitu menjadi pedoman arah pendidikan suatu falsafah bangsa. Dan secara psikologi, yaitu mengembangkan potensi, minat, dan juga bakat peserta didik. Dan juga fungsi secara sosial, itu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang produktif dan lain-lainnya. Secara pedagogi, yaitu menjadi pedoman guru dalam merancang pembelajaran. Dan yang terakhir itu secara fungsi secara administratif, yaitu memberikan standar, kontrol, dan juga evaluasi terhadap pendidikan. Dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, kurikulum itu merupakan inti dari proses pendidikan. Yang kedua, yaitu hakikat kurikulum itu menitik sejarah perkembangan konsep dan juga fungsi-fungsinya. Dan yang ketiga, kurikulum itu tidak hanya dokumen tertulis akan, tetapi juga pengalaman dan juga proses pengalaman. Cukup sekian dari saya. Saya sebagai belajar, bukan pengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.